Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kita berjumpa kembali di Jejak Semesta 65 Channel. Dan kali ini kita akan membukakan atau membacakan sebuah berita atau sebuah tulisan yang dimuat di Republika Online hari ini, yaitu 2022, yaitu 13 Ahad ya, Ahad 13 November 2022. Judul tulisan ini adalah Nasdem, PKS, Demokrat kesulitan temukan nama nomor 1 di Cawapres Anies. Baiklah kawan-kawan sekalian, tulisan ini ditulis oleh Agus Yulianto. Kemudian dalam kurung juga ada Amri Amrullah. Kawan-kawan sekalian, kita bacakan tulisan ini. Batalnya deklarasi koalisi dan pengumuman siapa yang bakal mendampingi Anies di posisi bakal calon wakil presiden Cawapres semakin memperkuat asumsi sulitnya ketiga parpol, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS menemukan nama pemersatu yang akan mendampingi Anies. Kesulitan menemukan sosok Cawapres Anies ini justru dinilai akan mempersulit soliditas koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS mengkristal menjadi Koalisi Perubahan Indonesia atau KPI. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategi Agung Baskoro mengatakan bahwa titik temu Nasdem, PKS, Demokrat dalam menentukan Cawapres Anies sangat mempengaruhi soliditas koalisi ini. Menurut Agung, memutuskan nama Cawapres Anies akan menjadi pekerjaan terberat apabila harus sesuai dengan kriteria Anies Rashid Baswedan. Nah, yakni sosok yang bisa mendongkrak suara, mampu mensolidkan koalisi, dan mampu memimpin agar koalisi ini tak layu sebelum berkembang, kata Agung selanjutnya. Jika akhirnya koalisi ini berujung bubar sebelum terbentuk hanya karena sulit menemukan sosok Cawapres Anies, maka Agung melihat bahwa memang ada lobi tingkat tinggi untuk membubarkan KPI ini. Dan bila itu terbukti, maka semakin dekat arahan bahwa pemilu esok, paket pemilu hanya ada dua pasang saja yang semuanya bermuara pada Koalisi Indonesia Bersatu atau Koalisi Indonesia Raya, KIR. Selanjutnya, menurut dia hal itu bukan tidak mungkin karena tekanan ke Nasdem setelah Partai Besutan Surya Paloh ini mendeklarasikan Anies sebagai capres sangat besar. Berbagai lembaga survei memprediksi penurunan suara Nasdem, bahkan ancaman reshuffle kabinet ini dari Menteri Nasdem pun terus dimunculkan. Terbaru, bahkan Presiden Joko Widodo tidak menghadiri hari ulang tahun Partai Nasdem pada Jumat 11 November 2022. Bahkan ucapan video dari Jokowi pun tidak ada. Realitas politik tadi semakin memperkuat dugaan banyak kalangan bahwa hubungan Nasdem Presiden Jokowi sedang berada di titik terendah setelah selama ini berlangsung intim. Kemudian dikatakan sayangnya relasi tersebut bertepuk sebelah tangan karena sebagaimana pidato Ketua Umum Surya Paloh masih menganggap Presiden Jokowi sebagai teman, namun sebaliknya ia tak disambut oleh Jokowi, jelas Agung. Agung menilai Jokowi sepertinya benar-benar tidak ingin mengendorse Anies di acara hari ulang tahun Nasdem tersebut, sebagaimana Jokowi lakukan kepada Prabowo dan Erlangga di beberapa kesempatan. Sehingga dimaknai
juga tidak ingin Nasdem mendapatkan koktail efek dari Anies bila sanjungan itu disampaikan Jokowi layaknya sanjungan Jokowi kepada Prabowo dan Erlangga Hartarto. Langkah Nasdem itu menemui jalan terjal, terlebih ketika Anies dianggap antitesis Presiden Jokowi. Selanjutnya, Agung menilai bila akhirnya Nasdem menyerah dan koalisi 3 parpol itu layu sebelum berkembang, publik secara keseluruhan harus siap kembali dengan skema 2 poros koalisi yang lebih tanpa ada parpol yang mendukung Anies. Walaupun Agung masih meyakini drama otak-atik koalisi ini akan terus berlanjut dan bisa saja hal itu tidak terbukti. Sebab Agung menimbang KIP saat ini masih bisa jadi semakin solid dan Nasdem sejak awal telah menghasilkan 3 nama rekomendasi sebelum resmi memutuskan nama Anies. Namun dalam konteks elektoral yang ketat dan tarikan politik yang kuat, semua masih bisa terjadi. Termasuk muncul tsunami politik atau keadaan luar biasa yang mengubah konstelasi politik koalisi saat ini, baik di partai maupun di capres-capresnya. Demikianlah kawan-kawan sekalian tulisan yang telah kita bacakan, dan ada seorang pengamat, saudara Agus, yang mengatakan bahwa underestimate terhadap isi tulisan ini, termasuk memperingatkan juga sebetulnya, mengulas beberapa fakta, tetapi sekaligus juga mengisi secara keseluruhan underestimate terhadap koalisi Nasdem, Demokrat dan PKS. Kita bisa pahami karena Republika hari ini kan miliknya Erick Thohir, pemegang saham utama ya. Jadi wajarlah orang-orang yang kemudian menganalisa seperti itu. Walaupun demikian, saudara-saudara sekalian, tulisan itu juga dapat dibenarkan dalam beberapa hal. Patut juga diwaspadai, bahkan dikhawatirkan bahwa kalau tarikan kepentingan antara partai Nasdem, partai PKS dengan Demokrat tidak menentukan ujung kesepakatan karena mereka berebut cawapresnya Anies, maka bisa saja koalisi ini bubar. Apalagi kalau ada upaya-upaya pemerintahan Jokowi mencoba untuk menggalang, bahkan mengotak-ngatik, menawarkan kabinet kepada salah satu partai ke PKS, maupun menawarkan uang ongkos kampanye ke PKS dan sebagaimana yang kita tahu di berbagai yang telah muncul di berbagai pemberitaan di media sosial, di media online dan lain sebagainya. Bisa saja kalau mereka tergoda, bisa saja Anies tidak muncul sebagai salah satu capres di masa akan datang, dan akhirnya capres itu ditentukan oleh rejim hari ini. Sangat ditentukan oleh rejim hari ini, yaitu sesuai dengan selera mereka, yaitu Prabowo dan Ganjar misalnya, atau Puan misalnya. Nah, kawan-kawan sekalian, tetapi kita bisa juga membantah bahwa sesungguhnya orang yang mengagung-agungkan misalnya Pak Jokowi itu sangat penting untuk didukung, capres itu didukung Pak Jokowi, itu juga tidak benar. Barang siapa menurut saya yang hari-hari ini Pak Jokowi popularitasnya begitu rendah, kemudian orang semakin marah, ya, saya kira orang yang bersandar mengharapkan dukungan Pak Jokowi justru akan merugikan capres yang di dalam pemilu yang akan datang, atau capres yang sangat berharap terhadap dukungan Jokowi justru berbalik merugikan yang bersangkutan atau capres yang bersangkutan. Karena ingat bahwa karena seperti fenomena Brasil misalnya yang barusan saja berlalu, lalu da Silva misalnya yang lalu mengalahkan incumbent, ya, yang sebelumnya kemudian dimasukkan penjara karena diduga ternyata dia muncul kembali karena dukungan rakyat dan diprotes sehingga dia dibebaskan, dan kemudian muncul sebagai salah satu capres melawan incumbent, dan ternyata incumbent itu kalah. Nah, oleh karena itu orang yang mengatakan seperti yang Agus tadi, seorang pengamat tadi mengatakan bahwa Jokowi tidak ini dengan Nasdem dan sebagainya, justru ya kita menduga bahwa Nasdem harus melakukan langkah itu. Jangan terlalu juga ini berharap terhadap Jokowi dan terserah Jokowi, sehingga bisa dikatakan bahwa Jokowi adalah mengkhianati para pendukung, terutama Nasdem yang 2 kali Nasdem berperan untuk mengantarkan kemenangan Jokowi di pemilu di Pilpres, ya.
Dan kini kalau misalnya Jokowi karena soal itu dia mau mengatur-ngatur capres, mengatur-ngatur partai politik untuk menggolkan capres yang dia inginkan, itu juga tidak benar. Mestinya Jokowi Pak Presiden itu berdiri di semua calon. Toh misalnya Anies juga merupakan pendukungnya Jokowi juga di masa yang lalu. Apa salah Anies? Nah, oleh karena itu saya kira tidak perlulah Nasdem tidak perlu terlalu berharap kepada Jokowi. Jokowi itu sudah barang rongsokan, barang yang sudah merosot dan belum tentu, dan kita sudah lihat fenomena betapa orang tidak lagi mendukung Pak Jokowi karena banyak sekali janji-janji yang tidak dia dustai sendiri kepada rakyatnya, dan itu bukan hal yang rahasia lagi, tetapi itu sudah menjadi rahasia umum di masyarakat. Ini sudah tahu semua bahwa Jokowi adalah salah satu pemimpin yang banyak berdusta terhadap rakyatnya. Oleh karena itu saya kira capres seperti Anies tidak perlu harus menggantungkan harapan pendukung itu, tidak perlu. Justru itu kalau misalnya berharap supaya Jokowi mendapat dukungan dari Pak Jokowi ataupun rejim sekarang itu akan menjadi kontraproduktif dan rakyat tidak bisa mendukung yang bersangkutan lagi. Demikianlah kawan-kawan sekalian kesimpulan kita dari tulisan ini dan sedikit komentar kita terhadap apa yang diungkapkan oleh tulisan tadi yang dimuat di Republika online. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ini kita ambil posisi di CSW ya. Di CSW inilah situasi CSW di sore